Banyak pahlawan yang sudah diakui perjuangannya melawan penjajah oleh pemerintah Indonesia. Meskipun banyak pejuang dari Karo yang telah berjasa untuk memerdekakan negeri ini, tapi baru 2 orang pejuang yang diangkat secara resmi sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia. Siapa dia? Mari kita simak. Tapi sebelum lanjut, kami coba ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaik dari Aaron Arts. Yang pertama adalah Kiras Bangun atau Pagaramata. Kiras Bangun yang terkenal dengan gelar Pagaramata adalah pahlawan nasional pertama yang diangkat dari suku Karo. Kiras Bangun berasal dari Kampung Batu Karang, Kecamatan Payung, Tanah Karo. Perjuangan yang cukup dikenang adalah saat Belanda mulai menduduki Tanah Karo. Perjuangan Kiras Bangun diawali tahun 1901. Beberapa kali Belanda mengirimkan utusan ke Tanah Karo. Namun utusan Belanda itu ditolak mentah-mentah oleh Kiras Bangun dan seluruh rakyat Tanah Karo. Lalu Belanda mengirimkan pendeta Guillaume sebagai utusan. Pada saat itu Belanda melakukan taktik penginjilan untuk menduduki Tanah Karo. Keberhasilan taktik penginjilan itu sudah diawali di desa Buluhawar, kemudian di sekitar Sibolangit. Belanda ingin lebih lagi. Mereka ingin menguasai Karo Gugum. Pendeta Guillaume ditolak. Rumahnya diserbu oleh pasukan Kiras Bangun. Belanda tidak menyerah. Mereka melakukan operasi militer Belanda ke Tanah Karo dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Elekmen. Pasukan Kiras Bangun berusaha bertahan, namun karena kurang dalam amunisi senjata, pasukannya mundur ke Batu Karang. Brastagi dan Kaban Jahe tidak bisa dipertahankan. Belanda terus mengejar Kiras Bangun. Mereka bergerak ke Batu Karang. Kampung itu tidak bisa dipertahankan Kiras Bangun dan pasukannya mengungsi ke Dairi. Dia mencoba menyusun kekuatannya di sana. Namun para Sibayak, Raja Urung dan Pengulu semakin melemah. Harus takluk di tangan Belanda. Kiras Bangun merasa tidak punya kekuatan lagi. Utusan Belanda datang dan mengajaknya pulang ke Batu Karang dan menjadi rakyat biasa. Namun janji Belanda itu tidak ditepati. Dia kemudian diasingkan selama 4 tahun di perladangan Riung sekitar 6 km dari Batu Karang. Kiras Bangun meninggal dunia pada tanggal 27 November 1942 di usia 90 tahun. Pada tahun 2005, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Kiras Bangun gelar pahlawan nasional. Yang kedua adalah Letnan Jenderal Jamin Ginting. Jamin Ginting lahir dan besar di Kampung Suka, Kecamatan Tiga Panah, Tanah Karo. Karir militer Jamin Ginting diawali saat opsir-opsir Jepang membuat satuan militer bernama Gyuhun untuk menguatkan militer Jepang di Asia. Ketika Jepang kalah dan Belanda masuk lagi ke Hindia Belanda, barulah peranan Jamin Ginting menjadi penting. Dia bergerak cepat membentuk pasukannya di Tanah Karo. Dia meyakinkan seluruh prajurit Tanah Karo harus dipertahankan dari kekuasaan Belanda. Dia menjadi komandan Batalion Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Kaban Jahe. Jamin Ginting banyak terlibat peperangan di wilayah Tanah Karo, Langkat, Deli Serdang, dan Aceh Tengah. Peperangan ini terjadi pada situasi mengungsi. Setelah merdeka, Jamin Ginting mendapat perintah dari Jakarta untuk memimpin Komando Bukit Barisan. Pada tahun 1962, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani menariknya ke Jakarta. Jamin dipersiapkan untuk mengisi pos asisten 2 bidang operasi dan latihan. Jamin Ginting aktif berpolitik di Partai Golongan Karya dan sempat menjadi anggota DPR dari partai itu.
Pada tahun 1972, pemerintah mengirimkan Jamin Ginting ke Kanada sebagai duta besar berkuasa penuh Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal. Di Kanada lah Jamin Ginting menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 23 Oktober 1974. Pada tahun 2014, Jamin Ginting menerima anugerah pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo yang diterima oleh sang istri Lika Starigan. Kami akan membahas lebih dalam satu persatu pahlawan nasional dari Karo ini. Nantikan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, menjuah-juah kita ke Rina.